akan belajar mengenai materi tema kelas 4 yaitu perpindahan kalor. Selamat menyaksikan. Perpindahan kalor. Kalor adalah satu bentuk energi yang dapat berpindah atau dipindahkan atau mengubah bentuk suatu benda. Umumnya, kalor berhubungan dengan perubahan suhu yang terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sebuah benda itu memiliki partikel. Partikel adalah zat pembentuk suatu benda. Partikel pada sebuah benda dapat berubah suhunya jika terjadi perubahan suhu pada benda tersebut. Perubahan suhu disebabkan oleh energi panas yang diberikan oleh benda tersebut. Kadang-kadang perubahan suhu juga dapat mengakibatkan bentuk benda tersebut berubah. Misalnya, air yang mendidih jika dipanaskan. Yang kedua, lilin akan meleleh jika terkena api. Nah, peristiwa perpindahan energi itulah yang dinamakan dengan perpindahan kalor. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpindahan kalor adalah perpindahan energi dari suatu tempat yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Proses perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan yang tanpa disertai dengan partikel perantaranya. Jadi, jika terjadi perubahan suhu, partikel di dalam benda tersebut tidak ikut mengalami perubahan, namun hanya mengalami pergeseran saja. Yaitu energi panas yang diberikan oleh energi tersebut menyebar ke seluruh permukaan benda tersebut. Misalnya, sendok terasa hangat jika digunakan untuk mengaduk teh hangat, kemudian besi akan terasa panas jika satu ujungnya dipanaskan. Intinya, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada benda padat. Berdasarkan peristiwa di atas, daya hangat suatu benda itu dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah pengantar panas yang baik seperti logam, aluminium, besi. Isolator adalah pengantar panas yang buruk seperti karet, plastik, dan kertas. Semikonduktor adalah zat setengah konduktor dan setengah isolator seperti ebonit dan gelas. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi yaitu melalui perantara dan disertai dengan zat perantaranya. Misalnya, air yang direbus akan terjadinya gerakan naik turun pada air tersebut, kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Secara umum, perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada benda selain zat padat. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi yaitu perpindahan tanpa disertai dengan perantara atau secara pancaran. Misalnya, tubuh terasa hangat jika berdekatan dengan api unggun. Yang kedua, panas matahari sampai ke bumi. Perlu kita ketahui juga bahwa perpindahan kalor secara radiasi ini dapat digunakan sebagai peralatan. Contohnya, alat pemumpu panas atau panel surya. Kemudian, turbin yang digunakan dengan generator untuk sebagai tenaga listrik. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu plastisin, korek api, sendok, 1 buah lilin, dan cutter. Langkah-langkahnya yaitu lilin menyala, kemudian potong plastisin, tempel plastisin di bawah sendok, kemudian dekatkan sendok ke api. Tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, kita lihat apa yang terjadi, yaitu plastisinnya akan jatuh. Pada praktikum ini, kita dapat mengetahui bahwa panas pada lilin akan merambat dan rambatannya mengenai plastisin. Secara kondisinya ditandai dengan plastisinnya jatuh. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi.
Alat bahan yang digunakan yaitu 1 buah lilin, kemudian gelas yang berisi air, korek api, dan 1 gelas kosong. Langkah-langkahnya yaitu nyalakan lilin, kemudian dekatkan gelas yang berisi air kepada api. Lihat apa yang terjadi. Gelas yang berisi air tidak akan berubah karena sumber panas pada lilin akan merambat ke permukaan gelas dan diteruskan kepada air. Jadi yang panas adalah airnya. Percobaan yang kedua yaitu gelas yang kosong. Dekatkan gelas yang kosong kepada api. Lihat apa yang terjadi. Gelas akan berlubang karena sumber panas akan melintasi permukaan gelas. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu korek api, 2 buah lilin. Langkahnya yang pertama yaitu lilin menyala. Yang kedua adalah 1 buah lilin. Kemudian dekatkan lilin kepada api. Tunggu beberapa menit, yang terjadi lilin akan meleleh. Hal ini disebabkan karena kalor yang bersumber dari api tersalur pada lilin secara langsung tanpa perantara. Sekian, itulah tadi penjelasan mengenai materi perpindahan kalor serta percobaan tentang perpindahan kalor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.